Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana menu makan siang kita yang berpengaruh kepada kesehatan dan keselamatan tubuh kita. So, tonton video ini hingga akhir, karena bisa jadi menu makan siang kita mengantarkan kepada kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Istirahat siang menjadi satu cara buat kita untuk mensuplai kembali energi akibat kerja dan aktivitas yang kita lakukan dari pagi hingga siang hari. Menu-menu umum yang kita konsumsi pada siang hari adalah menu-menu yang cukup berat, terutama yang mengandungi nasi. Nasi di saat makan siang biasanya ditemani dengan beberapa komponen yaitu sayur, lauk, dan bahkan bisa jadi ada dessert yang kita sertakan seperti dalam bentuk es krim. Atau mungkin paling sederhana kita menutupnya dengan es teh manis ataupun es jeruk manis. Nah, beberapa menu makanan ini umum kita saksikan di saat makan siang. Beberapa di antara kita tidak memahami bagaimana efek jangka panjang dari pola dan pilihan menu kita. Beberapa yang berpengaruh di dalam pengembangan kesehatan kita, makanan ini kita anggap sebagai suplai energi pada saat kita bekerja seharian, lalu berharap bahwa menu ini akan dapat membantu kembali memberikan tenaga bagi kepentingan kerja pada sisa waktu kerja kita di hari ini. Nah, tanpa kita sadari, sejatinya makanan yang kita konsumsi pada siang hari, pada jangka panjangnya akan berpengaruh besar pada kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Pertanyaannya kok bisa? Ya, coba kita sekarang mulai mereview pada menu makanan utamanya. Menu makanan utama kita terdiri dari nasi karena pada umumnya masyarakat Indonesia menggunakan nasi sebagai sumber energi utama. Di dalam nasi mengandungi karbohidrat, total kandungannya dominannya adalah karbohidrat. Dan karbohidrat ini oleh tubuh kita diadaptasi menjadi glukosa. Dan glukosa inilah selanjutnya menjadi sumber energi bagi kepentingan kerja otak kita, sel otot, dan beberapa sel tubuh lainnya. Jadi kita konsumsi pada siang hari ini dalam rangka mensuplai kembali energi yang telah habis akibat kinerja tubuh kita dari pagi hingga siang hari ini. Lalu di dalam menu kita biasanya ada komponen lain sebagai pendamping nasi, yaitu contohnya sayur. Sayur umumnya menjadi penyerta di dalam menu makan siang kita. Coba perhatikan sayur yang kita gunakan dan kita konsumsi pada siang hari ini. Bisa jadi sayur yang kita konsumsi ada kandungan gulanya karena umumnya masakan masyarakat kita selalu menggunakan gula. Selain gula ada saus dan kecap dan bisa jadi adalah bahan pengental lain seperti tepung maizena. Tepung maizena acap kali digunakan dalam sayur sebagai bahan pengental dari menu sayuran kita. Menu sayur ini sejatinya sayur tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah bahan tambahannya yang berupa gula, kecap, saus, dan bahan pengentalnya. Karena ini adalah total karbohidrat. Maka dalam menu makan siang ini kita sudah mengumpulkan dua sumber karbohidrat yaitu nasi dan sayur. Lalu kita coba cek sekarang menu kita, yaitu ada komposisi lauknya. Coba dicek lauknya, mungkin kita menggunakan hewani. Tapi coba dilihat bagaimana lauk hewani ini diolah. Bisa jadi untuk crispy-nya menggunakan tepung. Atau bisa jadi diolah dengan menggunakan kecap. Atau juga bisa jadi diolah dengan menggunakan saus. Coba diperhatikan, coba sekarang dicek. Adakah tiga komponen ini? Bila ini ada, maka sejatinya lauk kita yang hewani sudah terkontaminasi dengan tambahan karbohidrat. Maka kita juga sudah berkontribusi menambah karbohidrat di dalam tubuh kita. Ada nasi, ada sayur, dan lauk yang terkontaminasi dengan karbohidrat. Coba sekarang diperiksa lagi di piring kita. Adakah protein
nabati seperti tahu atau tempe. Lalu bagaimana diolahnya? Apakah tempenya diolah dengan menggunakan tepung atau kecap? Bila protein diolah dengan dua komponen itu, maka kita juga menambah komposisi karbohidrat di dalam menu makan siang kita. Nah, sekarang kita coba lihat dessert yang kita akan konsumsi pada siang hari ini. Dessert kita bisa jadi es teler. Maka di dalam es teler ada komposisi susu, buah, mungkin juga ada pudingnya di dalamnya, lalu beberapa komponen yang lainnya. Paling dominan adalah pemanis yang berasal dari sirup dan susu atau juga gula yang diikutkan di dalam dessert kita atau es teler. Atau mungkin kita tidak mengkonsumsi dessert, namun kita mengakhiri menu makan siang kita dengan segelas es teh atau es jeruk manis. Maka dari komponen ini sudah sangat terjelas terlihat komposisi yang akan berkontribusi pada kandungan glukosa di dalam tubuh kita adalah gula secara langsung. Maka kalau kita review, total makan siang kita hari ini mengandungi glukosa yang sangat banyak. Mengapa demikian? Karena di dalam nasi ada karbohidratnya, lalu di dalam sayur juga ada intervensi dan pencampuran dengan bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Demikian juga pada lauknya dan pada dessert atau minuman yang kita konsumsi. Dengan demikian, pada satu kali konsumsi ini kita sudah berkontribusi sangat besar terhadap penumpukan glukosa di dalam tubuh kita. Ingat prosesnya, karbohidrat dari menu makanan kita dengan komposisi yang sangat masif tadi akan berkontribusi dan oleh tubuh diolah menjadi glukosa. Dan glukosa ini selanjutnya akan menjadi sumber energi bagi kinerja tubuh kita. Namun, ketika kita bekerja hanya mengandalkan otak kita, minim aktivitas fisik, lalu kemana sumber energi yang cukup banyak tadi? Yang paling jelas tubuh akan menyimpannya dalam bentuk lemak dan menjadi cadangan. Dari sinilah awal terjadinya kerusakan di dalam tubuh kita, di mana cadangan energi ditumpuk dalam bentuk lemak dan berakibat fatal pada beberapa kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh. Hal yang paling umum mungkin kita temukan adalah terjadinya obesitas. Selain itu juga penumpukan glukosa di dalam darah dan saluran arteri kita akan memicu tumbuhnya plak. Dan ini juga akan berakibat pada munculnya keluhan dan kondisi kronis yang akan merusak kesehatan kita seperti diabetes dan hipertensi. So, sahabat, mari kita mulai mengkoreksi makanan kita, mengkoreksi menu kita, lalu mempertimbangkan seberapa besar energi yang kita butuhkan sehingga kita harus mencoba menata ulang pola konsumsi kita, demikian juga dengan menu yang kita konsumsi agar tubuh kita tetap bisa terjaga kesehatan dan keselamatannya. So, kita juga akan terhindar dari beberapa kondisi kronis yang akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Mudah-mudahan lifestyle kali ini memberikan manfaat buat semuanya. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Untuk mendapatkan tayangan-tayangan saya berikutnya, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.